Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Sebelumnya mohon maaf sekali ya teman-teman, karena di sini sedang turun hujan ya. Tetapi mau gimana lagi, saya harus update ya teman-teman. Ikan cana auranti yang sudah 1 bulan saya treatment dengan menggunakan pakan full jangkrik ya teman-teman. Dan seperti apa ikannya sekarang, langsung saja kita lihat ikannya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya ikan cana aurantinya yang sudah 1 bulan saya kasih makan dengan pakan full jangkrik ya teman-teman. Tetapi sekali lagi saya mohon maaf ya, karena hujannya semakin deras, jadi suaranya mungkin kurang begitu jelas ya teman-teman. Tetapi saya berharap teman-teman bisa jelas mendengar suara saya untuk mendeskripsikan ikan ini ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita mulai lihat apa saja yang berubah ya. Kita masuk ke poin yang pertama dan kita lihat di bagian warna tubuhnya ya teman-teman. Karena baru 1 minggu mungkin ya, waktu itu baru 1 minggu saya update dengan pakan full jangkrik ini. Ada yang bilang kalau ikan cana auranti bisa jadi gosong ya untuk dikasih makan dengan pakan jangkrik ya teman-teman. Tetapi untungnya ikan saya ini kebetulan waktu itu masih pucat ya untuk bagian warna hitamnya. Dan karena saya penasaran, saya teruskan sampai hari ini ya teman-teman. Dan sudah 1 bulan. Nah, ini warna tubuhnya sekarang saya justru malah menjadi senang ya, karena melihatnya menjadi pekat ya teman-teman. Dan mungkin karena settingan tank saya ini backgroundnya putih dan saya kasih pasir hitam, itu juga mungkin sedikit banyak membantu ya teman-teman untuk menaikkan warna si ikannya ya. Dan saya sendiri sangat tidak menyangka ya teman-teman, kalau misalkan pakan ini bisa membuat warna hitamnya semakin pekat ya untuk ikan cana auranti. Dan kemungkinan besar juga untuk ikan cana maru ya, itu bisa memekatkan bagian warna bar ya teman-teman. Dan kemungkinan besar kenapa ikan cana maru saya juga barnya sangat lumayan pekat ya teman-teman. Dan bagi saya itu sudah cukup pekat ya. Mungkin karena dulu saya sering kasih makan ikan cana maru saya juga dengan pakan jangkrik ya, tetapi hanya selingan saja ya teman-teman. Dan sampai sekarang saya belum pernah melihat ikan cana maru saya barnya pudar ya. Dan untuk ikan ini juga bagian warna hitamnya, baik itu di bagian tubuh ya teman-teman ataupun di bagian motif yang ada pada sirip dayung, ini warna hitamnya sudah lumayan enak dilihat ya teman-teman. Dan sekalian, nah itu ikannya sekarang mentalnya sudah kembali lagi seperti dulu ya teman-teman. Tetapi untuk mangap-mangap dengan tidak digedor ya, ini masih belum ya teman-teman, harus digedor terlebih dahulu. Nah tuh sudah mulai lumayan mau, tetapi masih belum sebarbar dulu ya. Dan ketika ikan ini sudah kembali lagi mentalnya dan sudah mau flaring tangan lagi, warnanya juga sekarang semakin jelas keluar ya teman-teman. Walaupun untuk pakan ini saya rasa tidak merubah bagian untuk ukuran finnya ya teman-teman. Sekarang masih seperti ini saja, belum terlihat ada ciri-ciri gondrong ya dengan pakan ini. Tetapi setidaknya di 1 bulan ini tidak sia-sia ya teman-teman. Kita jadi tahu kalau misalkan pakan jangkrik ini efeknya untuk ikan cana auranti yaitu akan lebih mempercepat
warna hitamnya keluar ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai ikan cana auranti lalu disimpan di background putih dan pasirnya hitam, pakan ini saya rasa akan membantu teman-teman untuk memekatkan warna tubuhnya ya, selain dengan settingan tank ya teman-teman. Karena kalau dengan settingan tank biasanya untuk mempercepat warna pekat si ikan ya, nah itu bagusnya pasirnya yang cerah dan backgroundnya yang gelap ya teman-teman. Tetapi seperti ini pun masih bisa ya, asal jangan cerah dan juga cerah ya. Contohnya backgroundnya putih, pasirnya merah ya teman-teman. Nah bagi saya itu sangat sulit sekali untuk menaikkan warna si ikan ya. Tetapi mungkin teman-teman ada yang sudah berhasil dan teman-teman rasa mudah, nah itu syukur-syukur ya teman-teman. Tetapi untuk saya sendiri, saya merasa kesulitan sekali kalau misalkan pelihara ikan cana, baik itu auranti ataupun cana-cana yang lain. Jika saya simpan ikannya di background yang berwarna terang ya teman-teman, dan pasirnya juga yang berwarna terang, saya di sini kesulitan sekali untuk membuat ikannya naik warna ya. Dan untuk saya sendiri, settingan seperti ini justru yang saya suka ya. Kalau misalkan backgroundnya hitam, pasirnya harus pasir yang terang ya teman-teman, baik itu putih ataupun merah ya. Dan kalau untuk background putih, saya biasanya kasih pasir hitam seperti ini ya. Dan untuk ikan-ikan yang membutuhkan kepekatan warna hitam, contohnya ikan cana limbata ya, ataupun ikan-ikan cana yang lain ya, yang hampir mirip dengan yang dibutuhkan oleh ikan cana limbata. Nah itu sebetulnya untuk cana yang lain hanya bersifat sementara ya teman-teman. Kalau sudah pekat, nah itu bisa dirubah settingannya ya, takutnya menjadi lebih gelap lagi untuk warna-warna yang lainnya ya. Dan untuk cana limbata sendiri, untuk saya pribadi, saya suka dengan background hitam dan pasir yang hitam juga ya, sama. Dan untuk tujuan saya sendiri yaitu saya rasa saya lebih mudah mendapatkan hasil untuk kepekatan warna tubuh ikan cana limbata. Dan juga ikan cana limbata itu hanya memiliki 3 perpaduan warna ya, yaitu warna hitam untuk tubuhnya dan warna orange atau kuning ya untuk bagian rim, lalu warna biru ya teman-teman. Yang warna birunya sendiri itu tidak secerah warna biru ikan cana blue fulcra, cana andral ataupun ikan cana auranti ya. Nah jadi untuk settingan background hitam dan pasir hitam, saya rasa untuk ikan cana limbata, dan saya terapkan juga ya di sini, itu saya merasa kalau lebih cocok ya teman-teman. Dan untuk warna background hitam dan juga pasir hitam pada ikan cana limbata juga tidak merubah warna rim ataupun warna birunya ya teman-teman, masih tetap keluar. Dan untuk warna hitamnya lumayan enak dilihat ya dibandingkan dengan background putih, yang saya rasa warna tubuhnya itu saya rasa lebih pucat ya teman-teman. Dan untuk menghitamkan tubuhnya itu sangat susah ya. Tetapi kalau di background putih, kalau misalkan warna tubuhnya sudah hitam, baik itu dengan treatment pakan ataupun dengan treatment yang tadinya dimasukkan ke tank hitam ya teman-teman, nah itu sebetulnya kalau misalkan sudah hitam di background putih, sangat menjamin sekali ya. Kalau di tank bening pun misalkan kita mau ikut kontes, nah itu pasti lebih terjamin ya untuk warna hitamnya tidak akan pudar ya teman-teman. Berbeda dengan ikan cana limbata yang hanya hitam jika di background hitam ya. Nah itu masih jadi keraguan ya, dan jadi kecemasan kita juga ketika kita masukkan ke tank bening ya teman-teman. Karena bisa saja ikan ketika masuk ke tank bening warnanya langsung pudar ya teman-teman. Tetapi untuk
display ya teman-teman, untuk lihat-lihatan di rumah. Saya rasa lebih enak lihat ikan cana limbata di tank yang menggunakan background hitam dan juga pasir hitam ya teman-teman. Dan kembali lagi ke ikan ini teman-teman, sekarang bisa lihat ikannya malah flaring ke bayangan ya teman-teman, ke belakang, tetapi tidak apa-apa ya teman-teman, karena nantinya juga kalau sudah capek dia pasti akan berbalik arah ke sini dan tidak ada bayangannya. Dan kalau misalkan dia ke belakang pasti dia lihat bayangannya lagi ya teman-teman. Lalu untuk ikan ini perubahan yang saya dapat hanya di bagian warna hitamnya saja ya, dan untuk warna-warna lainnya saya rasa tidak berubah. Warna birunya juga masih sama ya teman-teman, masih sama seperti dulu, tidak ada perubahan. Tetapi mungkin harusnya ada perubahan, tetapi tidak bisa dilihat secara jelas dan tidak bisa dibandingkan ya teman-teman, karena untuk ikan cana auranti yang ukurannya masih sebesar ini pasti belum maksimal ya untuk proses mutasi warnanya ya, kecuali treatment yang kita lakukan itu sudah cocok ya teman-teman. Pasti di ukurannya yang masih kecil pun warnanya bisa maksimal ya teman-teman. Dan untuk ikan ini karena untuk eksperimen ya, jadi kalau misalkan ada perubahan tetapi sudah 1 bulan pasti saya hentikan ya, dan saya eksperimen lagi pakan-pakan yang lain ya teman-teman. Dan untuk 1 bulan ke depan ikan ini saya akan coba kasih makan dengan pakan full belut sawah ya teman-teman, karena di ikan cana maru saya pakan belut sawah bisa merubah ikan saya menjadi full cabung ya teman-teman selama 1 bulan. Dan untuk ikan ini juga saya akan coba karena katanya proteinnya itu tinggi ya yang terkandung di belut sawah ya teman-teman. Nah jadi semoga di ikan ini juga nantinya akan mendapatkan perubahan ya teman-teman, dan otomatis kita akan gunakan pakan yang kaya akan protein. Nah jadi nanti jawabannya bukan hanya karena faktor belut sawahnya saja ya teman-teman, tetapi akan seperti apa ikan ini jika dikasih makan pakan yang tinggi protein ya teman-teman, apakah akan menjadi lebih bagus atau akan jadi jelek ya teman-teman. Mungkin orang lain masih belum ada yang coba, dan kita akan coba selama 1 bulan ke depan di ikan ini, dan pokoknya ditunggu saja setiap update-annya ya teman-teman. Dan oke, terima kasih buat semuanya ya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.